Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Umat Allah yang terkasih, pada hari ini, hari Selasa 7 Desember 2021, pada peringatan Uskup Ambrosius dan juga sekaligus sebagai seorang pujangga gereja, Injil yang ditampilkan atau disuguhkan untuk menjadi santapan rohani bagi kita, Matius 18 ayat 12 sampai 14, tentang Yesus yang menunjukkan karakter keilahiannya yang tujuannya pertama-tama ialah untuk menyelamatkan manusia. Dikisahkan tentang perumpamaan ketika seekor domba yang hilang dari 100 ekor domba yang ia pelihara. Lalu kemudian si gembala yang baik ini memutuskan untuk meninggalkan yang ke-99 ekor domba yang tidak tersesat demi seekor domba yang tersesat ini. Kalau kemudian lalu kita pikirkan secara manusiawi, sesungguhnya seorang pemimpin atau seorang gembala itu dapat saja meninggalkan yang satu ini, satu ekor domba yang hilang ini, untuk menyelamatkan yang 99, atau supaya jangan sampai lari dari kawanan itu. Tapi para saudara, bagaimana seandainya jika seekor domba itu adalah gambaran saya, gambaran Anda? Bagaimana kalau seekor domba yang hilang itu adalah Anda, adalah saya? Tentu tindakan gembala ini dapat kita terima. Nah, para saudara, itulah sesungguhnya gairah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ia mencari, dan mencari sampai ia menemukan. Dan kalau sudah ditemukan, maka ia akan bersukacita. Karena setiap domba itu tidak hanya dihitung, tetapi diperhitungkan. Setiap orang atau setiap manusia itu diperhitungkan di hadapan Tuhan sebagai pribadi yang berharga. Oleh karena itu, tak seorang pun yang dikehendakinya binasa. Oleh karena itu, semangat kegembalaan itulah yang kemudian menjadikan si gembala ini mencari sampai lalu menemukannya. Para saudara, adalah kecenderungan kita manusia adalah kita itu ingin tahu akan segala sesuatu. Lalu kemudian kadang-kadang keingintahuan itu lalu melampaui batas-batas yang wajar atau yang baik. Sampai-sampai lalu kemudian kita punya kecenderungan untuk ingin tahu kesalahan orang lain, ingin tahu kesilapan orang lain, ingin tahu cacat-cacat orang lain. Nah, dan oleh karena itulah, dalam pencariannya, manusia ternyata menemukan bahwa ternyata manusia itu pada umumnya kurang berharga. Manusia itu gampang iri hati. Ternyata manusia itu egois. Ternyata manusia itu tidak setia. Ketika kemudian seseorang menemukan kerusakan atau keburukan orang lain, apalagi itu misalnya sahabatnya, suaminya atau istrinya, orang yang dihormatinya, pemimpin atau orang yang berpengaruh, maka saat itu pula dirinya akan hancur, dan dalam kehancurannya ia lalu menjadi tidak percaya terhadap orang ini. Memang hal ini sangat-sangat manusiawi. Tetapi baiklah kemudian kita coba belajar dari perspektif seorang anak yang polos. Anak yang polos sama sekali tidak mengenal bahaya apapun, karena dia tidak menemukan dalam diri setiap orang kejahatan. Seorang yang punya sikap seperti anak, dia menjadi seorang pencinta yang sejati. Seorang pencinta itu harus menjadi sama seperti anak-anak yang dalam kepolosannya tidak mengenal pelanggaran. Kepolosan inilah yang membuat anak-anak ini buta terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Nah, manusia duniawi
cenderung untuk menemukan pelanggaran yang banyak sekali. Sebaliknya, Tuhan kita, Yesus Kristus, tidak menemukan apapun. Artinya, bahwa hanya satu yang diinginkan oleh Tuhan kita, yaitu agar kita ditemukan, supaya manusia ditemukan. Dan bukan pertama-tama berapa banyak pelanggaran yang telah kita perbuat. Dan ketika Kristus sudah menemukan manusia, Kristus bungkam dan menutupi segala pelanggarannya. Karena yang dicari Kristus adalah individu, pribadi, bukan pelanggaran dari pribadi itu. Maka Kristus tidak mencemooh Levi si pemungut cukai, atau menghukum perempuan yang kedapatan berbuat zina. Kristus juga tidak menghakimi mereka yang menjatuhkan hukuman seperti yang dikehendaki manusia. Jadi Kristus mencari hal-hal yang tidak kita cari. Kristus mencari individu, manusia mencari kesalahan. Karena Kristus mencari hal yang tidak dicari oleh manusia, maka itu menyebabkan dia lalu dicemooh, dihina, ditinggalkan, dan disalibkan. Justru melalui penderitaan dan kematiannya, Kristus menutupi dosa-dosa manusia yang tak terhitung banyaknya. Dan hal ini dilakukannya karena kasih-Nya. Sekali lagi, apabila manusia duniawi melihat pelanggaran dan keburukan sesama, dan itu menjadi alasan bagi kita untuk meninggalkan dan melupakan orang. Sebaliknya, Kristus dan hendaknya juga manusia-manusia rohani, yang arti ini ialah kita semua orang-orang Kristen, justru keburukan, kesalahan itu justru menjadi alasan bagi kita untuk mencari dan mendapatkannya kembali. Bukan sesuatu yang mudah. Kita harus menjadi the God man. Kita harus menjadi manusia ilahi. Mau tidak mau, kita hendak meniru guru kita, maka kita harus memohon kekuatan ilahi, supaya kita tidak lagi menjadi manusia duniawi, tetapi justru menjadi manusia Kristian. Ternyata cinta itu menutupi banyak pelanggaran, apa yang dilihat dan didengarnya, karena tidak bisa menghindar dari itu semua. Rupanya disembunyikan si pencinta dengan cara bungkam dan dengan penjelasan yang ringan, yaitu pengampunan. Mari kita menjadi manusia rohani seperti Kristus, yang mencari dan menemukan yang hilang, supaya ia diselamatkan. Tuhan memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.